Baiklah, sudah 19.40 jamnya Bu Ani. Kita mulai saja ya, biar nggak terlalu malam nanti. Jadi malam ini akan ada penjelasan tentang apa yang akan dilaksanakan besok sampai 1 minggu ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Pertama kali, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada malam hari ini. Kenapa kok Bu Ani menyelenggarakan meeting pada malam hari ini? Karena dengan harapan bahwa besok kita sudah langsung bisa bekerja untuk membuat maket. Seperti yang kalian ketahui, jadwal UKK untuk besok pagi sampai tanggal berapa ya? Jadi nanti kan satu kelas 5 hari, kemudian kelas yang satunya 5 hari. Jadi ini acara malam ini kita gabung 2 kelas. Jadi dari tanggal 16, 17, 18, 19, 22, nanti itu yang kelas A masuk di sekolah. Terus kemudian bekerja mengerjakan maketnya dalam kelompok. Nanti lokasi untuk bekerja juga dipisah-pisah. Jadi kita nanti berkegiatan di sekolah, tapi protokol kesehatan harus tetap dijaga. Jadi besok kalau pas waktunya kalian ke sekolah, tetap harus pakai masker. Seharian pas bekerja, ketika kamu harus berinteraksi sama teman, ngobrol dan sebagainya, masker harus tetap terpakai. Dan nanti lokasi bekerja akan kita pisahkan dengan kelompok-kelompok. Jadi kalian tidak boleh sampai ambyur membentuk satu kerumunan yang banyak. Terus dari tanggal 23, 24, 25, 26 sampai 29 nanti yang kelas 12 DPIBB. Itu nanti gantian yang masuk ke sekolah untuk mengerjakan maket. Nah, kemarin Bu Ani sudah ngobrol sama Pak Komar. Seharusnya kalian waktu di kelas 11 kemarin kan dapat materi dan bahkan praktek untuk membuat maket, tetapi karena waktu kalian harus praktek membuat maket itu ada pada semester 4. Nah, semester 4 itu kan kita sudah mulai ada pandemi COVID-19 ini. Terus akhirnya pembelajaran harus dilakukan dengan cara daring sampai hari ini. Maka jadi kalian sedikit tertinggal di materi tentang maket. Untuk itu, malam ini Bu Ani akan menambahkan sedikit apa maket dan kemudian bagaimana agar besok kamu langsung bisa bekerja, tidak perlu menebak-nebak lagi harus bagaimana. Jadi tujuan kita malam ini nanti seperti itu. Sama nanti akan saya beritahukan sekilas kelompoknya nanti siapa saja, siapa sama siapa. Jadi paling tidak setelah acara meeting malam ini, kalian sudah bisa kontak-kontak nanti kelompoknya siapa. Nah, yang pertama, kita akan bicara dulu tentang maket itu apa. Bu Guru akan share screen dulu. Sudah terlihat tampilan layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, maket itu apa? Belum. Bentar. Ada yang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Punya saya sudah. Oke. Berarti mungkin yang belum karena sinyal. Ini kegiatan malam ini saya rekam, jadi nanti rekamannya bisa dilihat ulang. Semoga nanti sinyal lebih bersahabat, jadi kalian bisa melihat tampilannya. Jadi yang pertama, perlu saya sampaikan maket itu apa. Kamu pasti sudah sering melihat dan mendengar apa itu maket. Jadi maket itu tambahan ketika kita melakukan pekerjaan perancangan arsitektur. Bentar, ini ada yang masuk lagi nih. Ini kalau nggak bareng-bareng, jadi Bu Guru harus admit satu-satu. Ya, saya kembali lagi ke sini. Oke. Nah, jadi ketika kita melakukan pekerjaan perancangan,
itu maket itu akan sebagai pelengkap. Karena maket itu merupakan miniatur bentuk 3 dimensi. Jadi benar-benar maket itu menggambarkan bangunan atau objek apapun, bisa berupa rumah tinggal, gedung, jembatan, bahkan mungkin talut dan sebagainya, itu dalam bentuk miniatur. Tapi tetap harus skalatis. Ingat ya, maket itu harus skalatis. Jadi misalnya kamu punya sebuah bangunan rumah tinggal. Ukuran lebar depannya itu 6 meter. Ketika kamu membuat maket, kamu harus menentukan kamu mau membuat maket itu dengan skala berapa. Misalnya itu dibuat skala 1:50. Panjang aslinya, ini ada yang mau masuk lagi enggak ya? Nah, seperti ini loh kalau masuknya enggak bareng-bareng. Nah, sekarang misalnya contoh tadi saya sampaikan. Misalnya kita mempunyai rumah, panjang atau lebar rumah itu adalah 6 meter. Kemudian saya memutuskan untuk membuat maket dengan skala 1:50. Berarti ketika kamu membuat maket, kamu akan membuat lebar bangunannya itu dalam panjang berapa pada maketmu? Kira-kira berapa? Kalau aslinya 6 meter, kemudian akan saya buat menjadi 1:50. Pada maket itu nanti kamu akan membuat panjang bangunannya berapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya, Bu. Ya, berapa? Maaf, Bu, suaranya putus-putus ya, Bu, di sini. Oh gitu. Coba yang sekarang kedengeran jelas enggak? Sampun, Kedengeran, Bu. Oke. Nah, saya kembali lagi agar kalian mengingat kembali tentang skala. Kalau saya akan membuat sebuah bangunan yang lebarnya itu sebenarnya itu 6 meter. Kemudian saya akan membuat maketnya dengan skala 1:50. Berarti lebar bangunan atau lebar bangunan pada maket saya itu berapa? 12 cm bukan, Bu? Ya, betul sekali. 12 cm. Nah, jadi nanti kamu menghitungnya seperti itu. Terus kemudian, kalau itu tadi lebarnya ya, kemudian tinggi dinding itu 3 meter. Berarti kalau kita pakai skala 1:50, tinggi dinding menjadi berapa? 6. 6 cm ya? Ya, Bu. Oke, berarti semua paham ya? Karena besok ketika kita membuat maket itu skala yang diminta itu adalah 1:50. Jadi besok menghitungnya seperti itu. Dan yang dibuat itu adalah gambar rumah yang kemarin sudah kamu kerjakan. Besok yang dibuat adalah itu. Satu kelompok cukup membuat satu maket. Nah, itu adalah maket. Berikutnya, nah ini definisi yang lain. Bahwa maket itu adalah sebagai benda bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan biasanya memiliki skala. Yang tadi sudah Bu Anik sampaikan. Nah, ini maket itu ada macam-macam. Maket arsitektur itu adalah apa yang akan kamu buat besok. Itu adalah maket arsitektur. Besok kamu akan menampilkan bentuk bangunannya, tampak dari luar saja. Jadi karena ini yang diminta adalah bangunan rumah tinggal eksteriornya, besok kamu tidak perlu membuat dinding-dinding di bagian dalam. Ingat, dinding yang bagian dalam tidak perlu dibuat agar pekerjaan kamu berkurang dan bisa lebih cepat ya. Ingat, bagian dalam tidak perlu dibuat. Kecuali kalau kamu memang pengen memperlihatkan interiornya. Boleh enggak, Bu? Boleh. Berarti nanti akan jadi nilai tambah bagi kalian. Beberapa tahun yang lalu bahkan ada siswa Bu Ani yang membuat maket itu sampai di dalam ruangannya itu digambarkan ada kursi, ada meja, dan kemudian ada lampu dan bisa dinyalakan. Ada yang sampai seperti itu. Kalau kira-kira nanti kamu mampu sampai seperti itu, dari awal harus sudah berpikir bahwa harus selesai sampai seperti yang Bu Ani sampaikan. Tapi apabila kira-kira mau melengkapi interiornya itu menjadi beban tersendiri,
tidak perlu kamu tambahkan. Jadi tuntutan selesainya itu adalah tampilan luar bangunan yang bagus dan skalatis dari bentuk aslinya. Jadi itu yang dinamakan maket arsitektur. Kemudian ada yang namanya maket mechanical. Maket mechanical itu adalah memperlihatkan saluran-saluran mechanical electrical pada bangunan dalam bentuk miniatur juga dan harus skalatis. Kemudian ada maket struktural. Nah, di sini kalian harus bisa memperlihatkan misalnya, plat lantai. Plat lantainya tebal sekian, tulangannya pakai diameter sekian. Nah, itu terlihat dalam maket struktural. Kemudian maket simulasi, itu udah di luar bidang kita. Kemudian ada maket diorama. Maket diorama itu mungkin kalau kamu pernah mengunjungi museum, yang paling deket tuh di Museum Jogja Kembali itu di dalamnya ada diorama. Jadi ada miniatur yang menggambarkan satu peristiwa, termasuk juga orang-orangnya itu ada di dalam, itu yang dinamakan sebagai diorama. Kemudian, nah ini bahan-bahan maket. Bahan-bahan maket itu bisa menggunakan akrilik. Tapi besok pagi kalian tidak menggunakan akrilik. Kenapa? Karena akrilik itu memotongnya susah dan biasanya nggak rapi. Tapi sebenarnya bisa dilakukan, harus pakai cutting laser. Nah, di sini di Klaten kamu bisa motong pakai cutting laser itu di alam yang deket gor. Itu kan ada studio foto alam tuh. Nah, di situ bisa kalau misalnya nanti perlu tambahan pakai akrilik bisa dipotongkan di situ dan hasilnya akan rapi. Kemudian ada karton coklat tipis dan tebal. Besok kita pakai ini, pakai bahan karton coklat ini. Tapi yang tebal, terus mungkin ada yang tipis untuk bagian bangunan yang memerlukan ketebalan yang tidak sama dengan dinding. Ini nanti kita memotongnya cukup dengan cutter yang tajam. Jadi besok kamu pas motong itu pakai cutter tajam, terus dipinjami pakai penggaris besi itu. Jadi nanti mungkin sebentar-bentar kalau cutter itu kan ada bagian-bagian segmen-segmen yang bisa dipatahkan tuh. Nah, kalau udah nggak tajam lagi bisa dipatahkan karena tajam dan tidaknya cutter itu nanti akan berpengaruh pada kerapian hasil potongan itu. Nah, besok kita pakai karton. Kemudian ada kertas ivori. Kertas ivori itu ada yang tipis, ada yang tebal. Itu bisa digunakan untuk melapis dinding. Karena kalau hanya pakai karton itu nanti kan dinding hanya berwarna coklat. Nah, itu bisa kita lapisi dengan kertas ivori. Kertas ivori itu warnanya putih, permukaannya agak ada mengkilapnya sedikit. Nah, itu nanti ditempel pada dinding. Tidak perlu diwarna. Tetapi kalau misalnya di situ nanti ada gambaran pintu, jendela, nah itu ada dua cara kamu melakukannya nanti. Bisa gambar pintu dan jendela itu dicetak pada kertas ivori, kemudian ditempel pada bagian dinding. Atau kalau pengen terlihat lebih nyata lagi, kamu membuat pintu dan jendelanya juga dipotong, dilubangi, kemudian ditempel seolah-olah ada daun pintu dan seolah-olah bisa dibuka. Kemudian gambaran misalnya kusennya itu seperti apa bisa ditempel juga pakai ivori, hanya saja kartonnya kita potong agar bisa seolah-olah terbuka atau kemudian tertutup. Nah, itu kalau pengen terlihat lebih bagus lagi. Kemudian bisa menggunakan plastik maket. Plastik maket itu bahannya lembaran semacam kayak PVC. Nah, itu namanya plastik maket. Kemudian bisa menggunakan kertas stiker. Kertas stiker itu kalau tadi misalnya kita mencetak motif bahan, bisa juga gambar pintu dan jendela atau motif bahannya. Misalnya kita menggunakan pada bagian dinding di depan kita mau menggunakan finishing pakai batu alam. Nah, batu alamnya itu kita gambar saja pakai AutoCAD, tempel di situ. Bisa menggunakan motif-motif yang ada di heads ya atau arsir, kemudian dicetak pada ivori dan ditempel ke dinding bangunan. Nah, atau bisa juga dicetaknya pada kertas stiker. Jadi nanti nempelnya sudah ada lemnya. Tapi kalau pakai ivori kamu perlu menambahkan lem untuk menempel. Kemudian yang selanjutnya nanti ada busa. Busa yang mudah terurai. Bisa menggunakan
busa yang biasa untuk nyuci piring yang berwarna kuning itu loh. Nah, itu nanti kita haluskan dan bisa digunakan untuk membuat pepohonan. Kemudian yang lain, multiplex 9 mm atau 1,2. Ini nanti disediakan di sekolah ya. Jadi perlu saya sampaikan, kertas karton nanti disediakan. Akrilik itu masih ada beberapa, nanti bisa digunakan untuk variasi. Misalnya ada kaca yang bening, pakai akrilik bisa. Kertas ivory nanti disediakan. Plastik maket kita tidak punya karena sudah menggunakan karton. Kertas stiker ada. Busa juga disediakan. Kemudian multiplex untuk alas nanti sudah disediakan, sudah disiapkan sama Pak Komar. Kemudian cat tembok ini disediakan juga, sudah dibelikan sama Pak Priyo. Ini bisa untuk variasi, misalnya ketika membuat alas itu, jadi nanti ketika membuat alas itu multiplex, kemudian dilapisi dengan karton tebal. Jadi jangan langsung multiplex kemudian didirikan bangunan maket, tidak, tapi harus ada karton tebal dulu. Nah itu nanti bisa diwarnai karena nanti harus ada normalisasi juga di bagian bawah. Ada normalisasi juga. Nah, nanti mungkin besok pagi sebentar saya tunjukkan karena malam ini kan Bu Ani nggak bisa menunjukkan maketnya seperti apa. Nah, itu ada, tapi nanti saya coba carikan gambar-gambarnya. Nah, itu nanti harus dilapisi dan bisa dikasih warna untuk listnya itu pakai cat. Terus disediakan juga cat pilok. Lem kayu nanti disediakan, lem uhu ada, Aika Aibon ada. Alteco ini kayaknya lebih baik tidak digunakan karena apa? Lem Alteco itu cepat kering tapi cepat pecah. Jadi nanti maketmu tidak akan tahan lama. Jadi ini kita skip aja nih. Bisa hapus saja. Kemudian berikutnya, nah alat-alat cutter dan isi cutter nanti dipinjemin dari sekolah. Penggaris besi yang 10 cm, 20 ini nanti dipinjami dari sekolah. Satu kelompok nanti dipinjamin satu. Tang biasa dan tang potong di sekolah ada. Kabel ini kemarin Bu Ani lupa nggak ngecek. Biasanya ada ya. Kabel itu untuk apa Bu? Untuk ini. Bisa digunakan ketika kita mau membuat pohon, dipakai untuk batangnya. Jadi isi kabel itu loh Mas yang berwarna, yang tembaga berwarna kuning atau orange itu dibuka, kabelnya dibuka, diambil isinya itu, kemudian bisa dipelintir-pelintir, dipilin sampai nanti membentuk pohon-pohon. Besok pas prakteknya nanti diajari Pak Komar sama Bu Ani. Kemudian gergaji ini karena multiplex sudah dipotongkan, sudah disediakan, tidak perlu gergaji. Gunting, pinset, kuas kecil dan besar, itu sudah disediakan. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui tentang maket dan nanti bagaimana kira-kira membuat, hanya seperti itu, nanti akan saya tunjukkan langkah-langkahnya lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh, mungkin saya slideshow biar terlihat lebih jelas. Nah, maket itu sebenarnya bisa juga tidak perlu diwarna-warni, tapi cukup dengan warna yang seperti ini. Ketika kita cukup hanya menunjukkan bentuk-bentuknya nanti seperti apa. Ini maket sudah jadi ini, tapi dia hanya akan memperlihatkan bentuk konstruksinya dan arsitekturalnya dengan maket seperti ini. Nah ini maket yang terlihat lebih realistis karena sudah ada warna-warni, sudah diberi pepohonan, sudah ada mobil. Nah, untuk mobil ini di sekolah tidak disediakan ya. Mungkin kalian punya yang skalanya hampir sama, nanti ditaruh di maket kalian boleh. Terus pohon-pohon ini nanti bisa dibuat, nanti bisa diajari Bu Ani atau Pak Komar sambil jalan, sambil besok bekerja. Terus di YouTube Bu Ani ada juga satu tutorial yang membuat pohon, baru sempat membuat satu jenis pohon di tutorialnya. Mungkin lain kali bisa saya bikinkan tutorial yang untuk jenis-jenis yang lain. Nah, ini yang Bu Ani bilang tadi. Saya pindah dulu biar nggak mengganggu. Jadi pertama, kan alasnya sudah
ini yang warna orange nih. Ini alasnya nih. Jadi besok kamu disediakan multiplex seperti ini alasnya. Kemudian alas ini dilapisi karton. Total dilapisi karton semua seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melihat bangunan kita itu akan berdiri di tanah yang rata ataukah tanah yang berkontur. Kemudian ada perbedaan ketinggian atau tidak dengan jalan. Terus misalnya carportnya tingginya berapa, naik ke atas berapa. Nah, ini nanti menentukan berapa lapis kita harus menambahkan alas pada bangunan. Jadi, di sini kan terlihat nih, ini semuanya dialasi. Kemudian disisakan, listnya kecil seperti ini, biar rapi. Nah, ini nanti yang diwarnai. Jadi, mungkin pertama nanti kamu beri garis list sekeliling multiplex yang diberikan besok. Kemudian dicat pinggirnya, boleh pakai, ini nggak harus oranye ya, nanti adanya apa di sekolah, catnya bisa dimanfaatkan. Terus setelah itu baru ditutup karton seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita, kalau ini kan tadi karton ini alas secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita melihat ke area bangunan kita, kamu harus mencermati denahnya kemarin yang kamu gambar. P lantainya gimana, tinggi rendahnya gimana. Lah ini kemudian menyesuaikan gambar denah. Bisa kamu lihat di sini, ini kan terlihat ada perbedaan ketinggian nih sama alasnya. Jadi nanti akan ditentukan sampai berapa kali kita harus menempel karton tersebut. Sesudah itu bisa kemudian diwarnai dengan warna hijau semua seperti ini. Nih kalian lihat nih. Ini nanti rencananya untuk jalannya nih. Kemudian ini untuk side sekelilingnya di warna hijau. Kemudian yang nggak berwarna ini nanti untuk naruh bangunannya setelah jadi. Terus di sini, ini kan disisakan nih. Lah ini nanti untuk menuliskan atau menempel normalisasi yang berisi keterangan itu bangunannya apa, anggota kelompok siapa, Bapak Ibu guru penilainya siapa, dan ini kegiatan apa, misalnya UKK dan sebagainya nanti dituliskan di sini. Nah, selanjutnya nanti setelah kita membuat pola dari dinding-dinding, ini yang Bu Hanik bilang tadi, ini adalah karton coklat, dan warna putih yang dinding bagian luar, ini adalah kertas ivory yang tadi Bu Hanik sampaikan. Jadi setelah semua dinding itu terpotong sesuai dengan bangunan yang akan kita buat, lapisan terluarnya ini kita tempeli dengan kertas ivory. Nah, ini bisa dilihat di bawah, ini terlihat gambar denah yang sudah dicetak dalam skala 150. Jadi bisa digunakan untuk pedoman di mana kita harus naruh dinding dengan panjang berapa, itu terlihat di sini. Seperti ini. Saya lanjut dulu ya. Kalau misalnya ketika Bu Hani menjelaskan gini tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, silakan langsung interupsi boleh. Jadi bisa berhenti dulu untuk kalian bertanya. Nah, ini adalah maket yang sudah jadi, tapi ini skalanya kayaknya agak lebih besar 125 apa ya 120. Nah, ini sudah jadi ini hanya pakai itu juga karton sama kertas ivory, jadinya seperti ini. Dan ini adalah pepohonan yang dibuat dari busa yang Bu Hani bilang tadi. Kemudian ada yang pakai kertas krep. Kalau yang ini beli jadi nih. Ini ada orang yang jualan maket jadi. Jualan pohon-pohonan untuk maket jadi. Kalian bisa melihat di marketplace itu banyak, di Tokped, di Shopee itu ada yang jualan pohon-pohonan dan sebagainya udah jadi. Nah, kalau ini maket master plan, jadi lebih rumit karena skalanya sangat-sangat kecil. Bisa kamu lihat nih. Kayak kompleks perumahan gitu dibuat maketnya. Nah, kemudian ini adalah maket Lawang Sewu. Ada yang sudah pernah ke Lawang Sewu yang di Semarang? Ada? Belum. Nah, kalau kalian lihat maket... Mohon maaf Bu, sebelumnya teman ada yang mau join Bu tadi, belum di ACC. Oh gitu, sebentar. Teman ada yang mau join, belum di ACC Bu. Oke, Bu Hani cek ya, dulu. dari tadi katanya.
Oh ya, Oh, iris. dah. Nah, itu resiko kalau telat. Oh, WA aku tapi Oke, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Bu. Bentar. Kembali ke... Jadi kalau ada yang mau ditanyakan... Bentar. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung lo boleh interupsi. Nah, saya kembali ke sini. Ini adalah market Lawang Sewu. Mungkin ada yang pernah ke sana. Ini di Tugu Muda, Semarang. Yang gedung kuno itu loh, yang pintunya banyak. Biasanya donggo selfie-selfie, terus do gawe story itu loh. Nah, ini yang bikin market itu bener-bener sampai lubang angin kecil-kecil ini dilubangi. Dan kamu tahu harga market ini berapa? Karena kebetulan Bu Hani pernah belajar bikin market sama si pembuat market Lawang Sewu ini. Jadi market ini dibuat, beliau bilang waktu itu, kayaknya ada yang mau gabung lagi nih. Oke, saya lanjut. Kiro. Jadi Bu Hani ketemu sama si pembuat market itu tahun 2015. Beliau bilang bikin market ini 3 tahun yang lalu. Ada lagi. Maaf, terganggu. Nah, beliau bilang 3 tahun yang lalu. Berarti, ada lagi nggak nih? Oh, oke. Sayangnya kalau pakai apa ya, Google Meet itu nggak bisa ada host. Sinyalnya agak jelek masalahnya, Bu. Sinyal saya? Sinyalnya agak jelek, Bu. Ya, sinyalnya kita. Oke, nanti ada rekamannya. Nanti saya share. Oke. Sampai mana ya tadi? Bentar. Oke, sampai sini. Sampai Lawang Sewu, Oke. 2015. Oke, jadi market ini dibuat sekitar tahun 2012 atau 2000. Ada lagi yang masuk deh kayaknya. Oke. 2015 apa 2012? Bu? Waktu ketemu sama si pembuat market kan tahun 2015. Beliau bilang bikin market itu 3 tahun yang lalu. Berarti kan dia bikin tahun 2012. Ini harga market ini tahun segitu. Beliau membuat market ini dibayar berapa, Mas? 160 juta. Ini saya ceritakan kenapa. Berarti sebenarnya pembuat market itu juga satu potensi yang besar untuk menjadi satu pekerjaan. Jadi misalnya, wah saya kalau nanti lulus mau bekerja beneran di konstruksi itu kok males ya, kotor-kotor gini-gini. Ya sudah, kamu perdalam kemampuan untuk membuat market, bikin yang bagus. Kemudian sekarang kan sarana banyak, kamu punya sosmed. Bikin, upload gitu, banyak yang butuh kayak gini. Karena perkantoran, perumahan-perumahan, dan sebagainya itu pasti butuh kayak gini. Nah ini tahun 2012 itu harganya 160 juta. Tahun 2012 loh. Sekarang aja 160 juta itu bisa tuh beli rumah yang paling sederhana. Jadi ketika kamu lulus itu apapun bisa dilakukan untuk menjadi mata pencaharian. Jadi itu. Nah, sekarang sebelum saya lanjut untuk gimana nanti proses awal yang harus kita lakukan, ada pertanyaan dulu enggak sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Belum, mboten, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, sekarang saya tampilkan Dulu. gambar saya. Nah, nanti ketika akan membuat market, itu gambar yang wajib kita miliki, itu adalah gambar denah. Denah. Kemudian tampak bangunan dari keempat sisi. Jadi dari keempat sisi itu harus punya. Ini. Kemarin itu kamu diminta menggambar berapa ya tampaknya? 2 atau 4? 4 ya? 4, Bu. Oke, berarti kan tinggal make. Nah, kemudian ini nanti gambar ini dicetak dengan skala 150. Besok yang diminta adalah skala 150. Bu, nggak muat, Bu. Misalnya seperti itu. Nanti nyetaknya dipotong-potong terus disambung. Jadi nanti nyetaknya potong-potong terus disambung. Nanti kasih batas aja biar nggak bingung nyambungnya di mana. Jadi misalnya ini saya contohkan ya. Misalnya
kita nyetak skala, saya contohkan skala 1 pakai A4 kan, kertas kita besok pakai A4. Kemudian segini. Dimensinya boleh dipakai dulu, boleh enggak. Nah, ini kalau skala 1/50 kan berarti saya pilih 1/5. Saya preview coba. Nah, kan nggak muat kan? Nah, untuk itu nanti kamu nyetaknya dipotong jadi 2 lembar, terus kemudian disambung. Caranya biar nanti nyambungnya pas di posisi yang diinginkan, ini kita kasih garis bantu. Ada yang mau gabung lagi, Pak ya? Nah, ini nanti kita pakai garis bantu, jadi nyetaknya separuh-separuh. Garis di tengah itu untuk menandai bahwa nanti nyambungnya di situ. Jadi gini, prosesnya sama, window. Nah, kita cetak yang atas dulu. Kemudian skalanya ditentukan. Terus mungkin dibikin landscape aja, review. Ternyata kok kita bagi 2 masih belum cukup, berarti bisa dibagi 4 atau bisa dibagi berapapun sampai kertas itu cukup. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Paham. Jadi kalau ini mau dibagi 4, berarti ya pakai garis bantu lagi ke sini. Jadi nanti dicetak pertama yang di sini. Kemudian yang kedua sini. Ketiga sini, jadi 4 lembar kan. Kemudian baru disambung-sambung jadi 1. Ini nanti untuk pedoman ketika kita menentukan alas di atas papannya itu berapa. Oke, kalau ini udah paham, saya lanjut. Gambar tampak itu untuk apa nanti? Gambar tampak itu nanti untuk menentukan potongan karton kamu itu yang mana saja, gitu loh. Itu gambar tampaknya. Nah, sekarang misalnya ini. Dinding depan. Dinding depan tuh yang mana? Berarti kan kita lihat di sini. Nanti kita perlu membuat dinding pada bagian sini. Dinding pada bagian ini tuh yang mana? Nih. Berarti kan di sini nih. Yang di sini bentuknya itu yang mana? Bentuknya adalah seperti ini. Cara nyari ini tuh dari mana? Kita pakai polyline. Mana polyline? Kemudian kita sambung semua dari sini. Sini, bentar saya, sini, kan dinding paling depan nih. Nah, ini kan pasti dindingnya kan sampai di atas bagian lisplang. Nah, ketika sampai di sini, sebelum kamu tentukan, ini bisa kamu tarik ke atas dulu. Atau kalau enggak, bisa juga kamu cukup sampai di sini. Terus nanti di atasnya ditutup dengan lisplangnya. Tadi mulainya dari sini ya. Close. Biar pasti ketemu di titik awal. Nah, kemudian ini kita pindah. Nah, ini kita sudah mendapatkan pola bagian depan. Nah, berarti nanti kita harus memotong karton dengan bentuk seperti ini untuk ditaruh di bagian sini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Terus kita menginjak ke tempat yang lain. Nah, sekarang di sini ada dinding lagi nih, nanti memanjang sampai ujung. Dinding di situ tuh bentuknya pedomannya mana? Ini. Dari ujung ini sampai ke kanan ini. Tingginya berapa, Bu? Nah, tingginya kan pastinya menyentuh pada sampai bagian ini kan. Kita tarik aja untuk membantu. Kira-kira sampai di sini. Nanti kamu harus menentukan dengan tepat. Nah, misalnya di sini.
Oke. Nah, berarti nanti dinding depan itu dari sini kita bisa pakai rectangle aja. Dari ujung ini sampai di bawah sini. Nah, kemudian kita move. Taruh sini. Kita sudah dapat 2 dinding. Sesudah itu kita ke dinding samping misalnya. Samping itu yang ini. Ini berarti samping kiri ya, yang dinding di sini. Dinding di sini terlihatnya seperti ini. Nah, ini nanti sama caranya dengan polyline dari titik ke titik ini semua sampai komplit. Nah, ketemunya adalah bentuk ini. Nih, ini udah saya jadikan ini. Ini adalah dinding samping tadi. Kemudian, untuk mencetak menjadi skala 150, ini kan nggak cukup dalam satu kertas. Ini saya kasih garis bantu. Ada yang masuk. Nah, ini saya pakai garis bantu. Jadi, sebelum saya lanjut, paham ya? Bentuk ini tadi dapatnya dari mana? Pada dinding samping kiri. Kemudian melihat tampak samping kiri, kita gambar sesuai penampakan dinding ini dengan perintah polyline. Kemudian kita move keluar di sini sampai mendapatkan bentuk ini. Coba saya cek kalau saya cetak dengan kertas A4. Misalnya setengah dulu di sini. 1:5 ya, karena saya pakai mili review. Nah, ini kan garis ini nanti menunjukkan, oh berarti yang sambungannya di bagian sebelahnya lagi, saya cetak separuh, nanti waktu motong dan nyambung, pedomannya ini. Kalau kamu nggak pakai garis bantu, nanti bingung kamu nyambungnya yang sebelah mana. Jadi bisa bentuk akhir ukurannya itu tidak akan sama dengan pada gambar. Oke, saya lanjut ya. Ini semuanya dicari dengan cara seperti tadi. Nah, kemudian kalau atap kamu bisa melihat ini nih. Bentar, yang bagian depan mana nih? Misalnya, bentar, tampak belakang. Nah, misalnya di sini. Ini kan tampaknya kan, atapnya kan sebenarnya miring nih. Kalau dari sini kan tampak seperti frontal dari depan. Lah, cara melihatnya berarti kita harus lihat dulu dari samping. Nih, yang dari belakang kan di sini. Kita cari jurainya itu di sebelah mana? Jurainya, noknya, maaf, maksudnya noknya. Extend. Nah, kan ketemunya noknya di sini nih. Ini adalah noknya. Berarti atap pada bagian belakang ini yang terlihat, ini tampak samping kiri. Tampak samping kiri itu berarti dari sini. Nih, tampak samping kiri. Yang terlihat sampai ujung atap di sini, oh maaf, mungkin saya perlihatkan yang ada gambar atapnya nih. Tuh saya pindah ke sana dulu. Kemarin gambar atapnya ini di gambar garis atap digambar nggak yang gambar kemarin dikumpulkan? Boten, Bu. Boten. Oke, nanti bisa dipersiapkan ditambahi karena ini akan bermanfaat ketika membuat pola-pola. Ini saya copy dulu biar terlihat di saya taruh di sini. Nah, jadi ini kan nok nih, noknya di sini. Ujung paling luar atapnya di sini. Nah, kita lihat dari samping, ini adalah noknya. Sampai ini, titik temu ini ya, titik temunya adalah noknya. Berarti panjang atap dari nok sampai ujung terluar, itu adalah panjangnya sekian ini.
Coba saya cek dengan annotate. Nah, berapa nih? Berarti 504. 5 meter lebih 4 cm. Kalau skala 150 berapa? Tinggal kita kalikan 2 saja dalam sentimeter. Nah, padahal kalau terlihat dari tampak belakang, mana tampak belakang? Kan ini nih sebenarnya. Dari ujung di sini sampai paling atas ini. Nah, ini kan terlihat di gambar hanya 254, padahal sebenarnya panjang dia adalah sekian. Dilihat dari tampak sampingnya dan tampak belakang. Untuk itu, kita akan bisa setelah menghitung dengan cara ini, kita akan bisa tahu atapnya nanti bentuknya seperti apa. Itu dibuat polanya, kemudian dipakai untuk memotong karton yang akan kita gunakan untuk membuat maket. Jadi seperti itu. Bagian per bagian semua nanti dicermati dengan cara yang sama untuk mendapatkan pola-pola seperti ini. Setelah mendapatkan pola-pola seperti ini, sebaiknya setelah kamu cetak, kamu tandain atau kamu namai. Ini dinding bagian depan, ini teras, ini yang samping kiri, ini samping kanan, ini atap bagian sini. Terus ketika sudah memotong karton, kamu tandain juga. Jadi nanti ketika waktunya sudah merangkai seperti di gambar ini, kamu akan tidak bingung. Ini tadi bagian yang mana ya? Ini harusnya nempel kemana? Kalau kamu nggak tandain, nggak kasih nama, nanti akan bingung. Tidak jadi bisa nempelnya kebalik atau salah tempel kan? Harus berulang kali kamu membuat pola lagi. Nah, biasanya aturannya kalau membuat maket nanti begini biasanya ada jatah karton dari sekolah di mana sudah diperhitungkan sama Pak Komar bahwa itu nanti cukup. Tetapi kalau kemudian kamu teledor atau nggak teliti sampai akhirnya banyak terjadi rusak dan harus mengganti lagi dan ganti lagi, mungkin kalau persediaan yang di sekolah udah nggak ada, terpaksa harus menambah beli bahan sendiri. Itu yang biasanya aturan yang diterapkan waktu praktek membuat maket. Nah, dari yang barusan Bu Anik sampaikan, ada yang bertanya atau tidak? Atau sudah paham besok tinggal berangkat untuk... Ada yang bertanya enggak? Gimana? Cetok apa ora mudeng? Jadi maksudnya malam ini kita ketemu itu biar sudah ada gambaran besok itu mau gimana. Karena waktu kalian hanya 5 hari, dan 5 hari itu pun nanti akan saya kasih kesempatan untuk mencetak gambar yang sudah kalian kerjakan kemarin satu-satu. Jadi nanti yang mencetak itu tidak aku sek gitu enggak. Nanti akan saya panggil siapa dulu, terus begitu selesai gantian siapa lagi gitu. Jadi tertib. Yang tidak sedang mencetak nanti lanjut mengerjakan maket. Jadi seperti itu. Terus kalau sudah selesai dicetak, nanti baru yang terakhir file final dari pekerjaan 3 hari tadi dikumpulkan lagi. Jadi nanti Bu Guru akan lihat proses kemarin hari pertama seberapa kamu sudah mengerjakan apa sampai kemudian di terakhir kamu bisa mendapatkan apa. Jadi gitu. Gimana, ada pertanyaan tidak? Zildan mau tanya? Kok kukur-kukur ini mudeng apa bingung? Gatel itu, Bu. Burung atus. Belum mandi, Bu. Bu, belum mandi. Kok yo nganggo Mandi atus sehari tole? sekali, Bu. Ada yang Bangun tidur. gimana? Mudeng Zildan? Ya ini tangi turu, ya Allah. Gimana, ada pertanyaan atau sudah ada bayangan ya besok harus gimana? Ampun. Sampun, oke. Kalau sampun berarti alhamdulillah jadi Bu Ani nggak perlu berlama-lama ngomongnya. Alhamdulillah. Sekarang untuk Alhamdulillah. kelompoknya pengen tahu nggak?
Ya Bu, pengen tahu Bu. Nah, Iya, Bu. kelompoknya Oh, Bu. ini yang A. Ya dan Kelihatan nggak? Enggak, Bu. So enggak? Merem apa? Ya Allah. Jadi kegedean. Nah, itu loh, Bu, kelihatan, Bu. Sekarang kelihatan? Dari atas ya. Nih, tim Ya. 1 nih. Dieleng-eleng. Ini nanti anggota kelompoknya. Tidak boleh ijul-ijulan. Terus ini tim 1 sama tim 4. Ini tim 2 sama tim 5. Ya. Terus Kecepatan. ya baleni. Nih tim 1 sama tim 4. Ada yang mau nyatat mungkin? Screenshot aja, Bu. Ya wes di screenshot Ah, boleh. Kalau Nggak dikirim di grup aja tuh Bu. Oke, atau nanti saya kirim di grup ya. Nah, itu loh, Bu. Nggak apa-apa, Bu Yan, Bu. Oke. Lanjut biar lihat dulu. Sekarang yang tim 2 sama tim 5. Jadi anggotanya terpaksa nggak sama. Ada yang 6, ada yang 5 orang. Kok nguyui kenapa sopo kuwi? Terus lanjut. Ini tim 3 sama tim 6. Ini yang DPIBA ya. ya. Ya, Bu. Oke, sekarang yang DPIBB. Penuh. Tim 1 sama tim 4. Gemut, Nih. gemut. Waduh. Kok waduh apa Latifah? Enggak, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Aduh. Ya, napa wi? Lah, kamu pengen sekelompok sama siapa? Sama Bu Ani? Lanjut Bu, lanjut. Iya, Bu. Biar gampang, Bu. Ya, sama Bu Ani malah ora tak ewangi. Ayo lanjut nih, tim 2 sama tim 5. Mungkin ada yang namanya belum tercatat, nanti bisa komplain ke Pak Komar. Ini yang membentuk. Semangat, Lutfi. Semangat, Indri. Ini nanti yang bikin kelompok Pak Komar sama Pak Priyo loh ya. Sebenarnya beliau tak aturi gabung, kayaknya belum gabung malam ini. Tim 3 sama tim 6. Semua harus semangat, jangan cuman Lutfi. Sudah? Sudah. Oke. Ini beneran nggak ada yang tanya. Mudeng apa mergo selak pengen rampung? Nggih. Mboten netas. Ya. Kertas bersamanya Kalau Jildan selak pengen adus kuwi Jildan. Nah tadi udah selesai baru ada yang masuk Bu. Lah ya iya, makanya Bu Ani bilang kalau kayak gini, ayo berusaha masuknya bareng-bareng. Talis lagi lebu. Talis sih lo talis. Apalagi kalau pakai Meet gini kan nggak ada host, nggak ada co-host, jadi Bu Guru sambil ngomong sambil ini ya udah nggak apa-apa. Lain kali kita Olahraga, Bu. Nggak apa-apa, Bu. lebih tertib lagi kalau bikin kayak gini. Oke. Udah bener Tidak, nih, Sob. sudah nggak ada yang bertanya. Insya Allah. enggak. Berarti besok pagi sudah siap untuk mulai bekerja membuat maket untuk yang DPIB A. Yang DPIBB tetap pelajaran seperti biasa. Jadi nanti tetap ada yang harus dikerjakan. Astagfirullah. Gitu ya. Ya. Berarti nanti mungkin gini loh ya, kalau Bu Ani yang menilai gambar yang kemarin, antara DPIBB sama A, mungkin nanti bobotnya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena yang B, kan Bu Ani minta file terakhir kan masih setelah selesai mencetak. Berarti kan masih minggu Iya, depan. Berarti kan masih ada, sementara kemarin Bu Ani sampaikan bahwa selama sampai mencetak, kalian masih boleh memperbaiki. Karena kan Bu Ani sudah punya nilai perolehan kemarin dari yang sudah dikirim kan. Nah, Iya. karena yang B kan punya waktu lebih banyak untuk perbaikan dibanding dengan A. Jadi biar adil nanti bobot penilaian saya akan sedikit berbeda. Gimana? Setuju kan? Ya. Setuju Bu. Oke. Ya jangan disusahin, Bu, tapi Bu. Ya enggak, emang Bu Guru pernah bikin kamu susah. Kamu yang sering bikin Bu Ani susah. Pusing loh, Bu, saya, Bu. Lah kenapa kok pusing? Aku seneng terus, Om.
Emang kesulitannya di mana? Di kapasitas otak, Bu. Nah, iya. Kayak kuwi resiko. Lah nek kuwi kan sing upgrade angel. Soalnya duwe dewe-dewe. Ya sudah, kalau sudah saya akhiri saja kalau memang udah nggak ada yang bertanya. Terima kasih sekali Ya, lagi Bu. sudah meluangkan waktu. Ini ada 52 yang bisa gabung. Mungkin ada yang terlempar keluar karena sinyal dan ya biasa kalau daring seperti ini pasti akan terkendala sinyal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silahkan kalau mau keluar. Keluar, Bu. Boleh, Pak silahkan. Toto.